Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhu nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati pada KM serta jajarannya, para asatidah para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrah, iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada pagi hari ini, pada kesempatan ini masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Di antaranya yakni salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah pada faduka alam habibana karim wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab Nasahihul Ibad. Sekarang bab yang ketiga, Al-Babus Sulasi, bab yang ketiga. Wabihi khomsun wa khomsuna mau'idatan. Di dalam bab yang ketiga ini ada 55 mau'idah, 55 nasihat, sab'atun akhbar, ada 7 khobar hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal baqi athar, sisanya adalah asar. Jadi dawuh para sahabat. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
annahu qala, sungguhnya baginda Rasul pernah bersabda, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbah wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha syakhitan 'ala Allah wa man tawadha'a li ghaniyyin li ginahu faqad dhahaba sulusadina. Baginda Rasul pernah bersabda, man asbaha wa huwa yasku, barang siapa yang masuk di waktu subuh pagi-pagi, wa huwa yasku, dia sudah mengeluh, mengadu kepada siapa? Ilan nas, kepada manusia. Diqal ma'ashi, kesusahan kehidupannya, susah hidup. Faka'annama yashkurubah, sebagaimana dia berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang pagi-pagi sudah berkeluh kesah, menceritakan kesusahan kehidupannya kepada manusia, sebagaimana dia berkeluh kesah kepada Allah. Wasyikayatu la tahliku illa ilallah, dan berkeluh kesah itu tidak pantas kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha min jumlatid du'a. Kenapa? Karena asyikayah ini, keluh kesah, merupakan sebahagian jumlah daripada doa. Ya, makanya jangan sembarangan kita berkeluh kesah kepada orang. Amma syikayatu ilan nas, adapun berkeluh kesah kepada manusia, fahiya min alamati adami ridha bi qismatillah, itu merupakan tanda ciri bahwa tidak ada keridhaan terhadap kismah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian yang Allah berikan kepadanya. Kama ruwiya an Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul pernah bersabda, ala u'allimukumul kalimati allati tukallimu biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a bani Israel faqulna bala ya Rasulullah. Baginda Rasul bersabda, ala u'allimukumul kalimah, apakah kamu semuanya menginginkan aku ajarkan kalimah-kalimah allati tukallima biha Musa, yang dimana kalimah ini dipakai oleh Nabi Musa, sering diucapkan oleh Nabi Musa, hina jawazal bahro, ketika Nabi Musa melewati laut, ma'a bani Israel, beserta Bani Israel. Ketika saat itu terdesak Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israel, didesak, terhimpit di belakang musuh, di depan laut. Ya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Padahal Nabi Musa tidak tahu apa yang akan terjadi ketika tongkatnya dipukulkan ke laut. Maka pada saat kritis seperti itu, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terbelah jalan yang sangat luas yang dilewati oleh Nabi Musa beserta Bani Israel, maka Nabi Musa membacakan kalimah-kalimah ini nih. Ya, kalimah dipakai pada saat situasi krisis, situasi ketika kita
kekuatan kita, kemampuan kita terbatas. Faqulna bala ya Rasulullah. Kami semuanya para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul, ajarkanlah kepada kami. Qala, baginda Rasul mengatakan, qulu, bacalah olehmu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hafal ya? Ini sering dibaca ini. Populer. Coba sekali apa dua kali kita baca. Barang-barang. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Nah, itu doanya. Saat-saat ketika kita menghadapi situasi keadaan yang krisis seperti sekarang, kita menghadapi situasi pandemi yang bahkan negara kita nggak bisa gitu. Ya, soalnya bukan hanya negara kita, sedunia yang dihadapi, insyaallah. Maka sering baca ini, doa ini. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, kepunyaanmu segala puji. Pujian itu khusus untukmu dan hanya untukmu, hanya milikmu. Ya, jadi segala puji kita pasrahkan semuanya hanya milik Allah. Ketika kita dipuji, kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Dia bukan milik kita. Jangan mendarat dalam hati kita. Nanti ketika masuk ke dalam hati kita, ke relung hati kita yang paling dalam, maka akan mengendap dan menjadi penyakit hati. Apa yang nanti akan timbul? Hubul mahmadah. Disebutnya hubul mahmadah. Kita sangat senang dipuji di alam. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu lah al mustaka, itu ya, tempat segalanya berkeluh kesah. Jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berkeluh, bukan kepada manusia. Awas, ini dipakainya itu wa ilaika. Awas ya, wa ilaika itu seharusnya al mustaka ilaika. Itu ya. Jadi ada takdim takhir. Kalau di dalam ilmu ma'ani, dalam kitab Zuhar Makun atau dalam kitab Uqudul Lizain, Uqudul Juman, ini faidahnya atau rahasianya ada al-hasr lil inhisar, penghususan. Jadi tempatnya berkeluh kesah atau tempatnya mengeluhkan segala kesusahan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah. Berarti kita gak boleh berkeluh kesah kepada manusia. Jangan terlalu banyak demo pada manusia, apalagi manusianya tidak mau dengar. Betul gak? Kita udah capek-capeknya teriak-teriak, orangnya gak denger-denger. Jadi hanya kepada Allah lah kita berkeluh kesah. Tengah malam kita bangun, keluhkan, kesahkan segala kesulitan kita. Tidak masalah urusan dunia ataupun urusan akhirat. Wa antal musta'an tuh. Dan hanya engkau lah yang memberi pertolongan. Allah lah yang memberikan pertolongan. Insyaallah. Wala haula wala quwwata illa, tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billahil aliyyil azim, hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini doanya kalau diresap. Makanya kalau berdoa harus tahu artinya gitu. Ya, kalau berdoa kita harus tahu artinya, enggak usah panjang-panjang, enggak usah banyak-banyak.
Ikan Ustadz kalau di Imam Masjidil Haram panjang kan doanya. Beliau mah tahu yang dibacanya. Kalau kita panjang nggak tahu artinya. Salah lagi mahrojnya. Awas ya. Jadi harus tahu yang kita doakan itu apa. Tuh. Kalau kita nggak tahu, mending dengan bahasa kita, itunya dengan bahasa kita. Keluhkan, kesahkan segala apa, segala kesusahan kita. Itu ya. Sekarang itu waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kondisi yang seperti ini, kembali cepat-cepat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan keluhkan, kesahkan kesusahan kita kepada manusia. Manusia tidak akan ada yang bisa membantu. Yang bisa membantu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masukkan itu dalam hati kita. Tuh, selanjutnya qala al-A'mas fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna bin syakikil asadil qub. Kata Imam Ahmad, kami semuanya tidak pernah meninggalkan nih kalimah ini, doa-doa ini semenjak kami mendengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibaca terus doa ini ya. Baca terus tuh. Ya. Jadi ini doa ketika menghadapi kerupakannya, kesusahan yang sangat. Qala al-Amas atani atin fil manam faqala ya Sulaiman zid fi hadhil kalimah. Nah, ketika Imam A'mas tidur, beliau bermimpi ada seorang yang datang kepadanya. Faqala ya Sulaiman, kata yang datang di dalam mimpinya, ya Sulaiman, wahai Sulaiman, zid fi hadhil kalimah. Tambahkan dalam kalimah itu, dalam doa-doa tadi tambahin tuh. Mana? Wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka silahi amrina kullih tuh. Tambahannya ya. Wa nasta'inuka, kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah, ala fasadi fina, atas keruksakan, kekacauan yang terjadi di kami itu. Sudah dalam lingkungan kami, dalam daerah kami, dalam negara kami itu. Wa nas'aluka silaha amrina, dan kami memohon kepadamu silaha amri, untuk mengislahkan, membaguskan tuh perkara-perkara kami, kul, semuanya. Tuh ya, ini tambahannya ini ya. Jadi tadi tambahannya wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka silaha amrina kulli. Itu tambahannya. Selanjutnya hadisnya, wa man asbaha li umuri dunya hazinan, dan barang siapa yang ketika masuk pagi-pagi pada waktu subuh, li umuri dunya hazinan, dia bersedih, susah hatinya, li umuri dunya, terhadap urusan-urusan dunia, faqad asbaha syakhitan 'ala Allah, maka sungguh dia telah jadi orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah pagi-pagi, baru juga pagi-pagi itu sudah apa? Sudah sedih, ngeruwut gitu bahasanya. Ya. Apa bahasanya kalau kita mah sudah dalam raut muka kita itu sudah kusut. Pagi-pagi udah kusut kelihatan mukanya itu. Kelihatan susahnya gitu. Maka dia akan jadi orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi diibaratkan kita itu orang-orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pagi-pagi kita ngeluhin kesusahan kita kepada manusia, terus baru juga pagi-pagi
kita sudah merengut, sedih, susah tentang masalah urusan dunia, maka kita akan jadi orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wal maknanya nih hadis ini, man hazana ala umurid dunya, barang siapa yang prihatin, sedih atas urusan-urusan dunia, awas ya, urusan-urusan dunia, faqad ghadaba 'ala Allah, maka sungguh dia telah membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annahu lam yardha bi qada'illah, karena orang itu tidak ridho kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walam yasbir ala bala'ih, dan dia tidak sabar menghadapi bala ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yu'min bi qadrihi, nah, dan dia tidak beriman terhadap qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal itu termasuk rukun iman. Iman kepada qada dan qadar, khairuhu wa syarruhu minallahi ta'ala. Li'anna kullama waqa'a fid dunya fahuwa bi qada'illahi ta'ala wa qadrihi. Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini fahuwa bi qada'illah, maka semuanya tidak terlepas daripada qada Allah wa qadri, dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai daun aja yang jatuh, selai daun yang jatuh ke bumi itu tidak lepas daripada kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu. Yang terjadi di kita sama, yang mengiradahkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu sedang diuji oleh Allah, itu ya, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah, apakah kamu menyangka bahwa ketika kamu sudah mengucapkan amanah, aku telah beriman kepadamu ya Allah, fahum la yuftanun, maka engkau merasa tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita semua ketika mengucapkan aku telah beriman kepadamu ya Allah, maka ucapan itu akan diuji oleh Allah, benar ataupun tidaknya kamu beriman kepadaku, kata Allah. Kita itu sedang diuji. Semuanya yang terjadi di muka bumi ini itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita diuji dengan kepedihan, pedih, kesusahan, kepahitan, penyakit, wabah, segala macam, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian kita diuji dengan sembuh, ya, kesenangan, kenikmatan, kelezatan, dan segala halnya yang merupakan sesuatu yang menggembirakan, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ujian itu yang manis itu gak kerasa bahwa itu ujian, padahal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang tergelincir, orang-orang yang sesat, itu ketika Allah berikan nikmat, bukannya dipakai untuk bersyukur, tetapi malah kufur. Awas nih ya, makanya hati-hati menghadapi kehidupan. Masya Allah, iya ya, kita dikasih susah, dikasih senang. Susah tidak akan selamanya susah, senang tidak akan selamanya senang. Ketika kita menghadapi jalan yang menanjak, maka tersenyumlah. Kenapa? Karena kita akan menemukan jalan yang menurun. Gitu. Jadi ketika kita turun pasti akan ada jalan yang menanjak, yang lurus, berliku-liku, berkelok-kelok. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Insyaallah. Jadi senang dan susah semuanya tinggal nunggu giliran. Mungkin orang lain yang duluan senang, kita belakangan nih. Senangnya duluan susah. Kita duluan senang, berarti orang lain yang susah. Gitu. Kita yang duluan, orang lain yang duluan juga sama-sama duluan senang. Nanti bareng-bareng akhirnya susah.
Ada juga nanti yang akhirnya kedua-duanya sama-sama susah. Semuanya tinggal giliran. Nunggu giliran sama aja. Dengan apa namanya? Yang namanya kematian sama. Semuanya tinggal nunggu giliran. Insyaallah. Ya, apalagi dalam zaman sekarang ya Allah, banyak sekali. Mudah-mudahan ini menjadi wa'idhan ya. Menjadi apa? Nasihat buat kita. Untuk apa? Untuk istiqomah kita dalam beribadah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kendor. Allah ujian ya. Penyakit wabah segala macam ini jangan sampai kita kendor. Awas nih ya. Kita diuji nih. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita istiqomah di masjid, istiqomah salat berjamaah, istiqomah ngikutin diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pemimpin, pemangku jabatan atau pemberi fatwa dan sebagainya. Itu kan sekarang sudah turun nih. Larangan salat berjamaah dan sebagainya, pengajian. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kuat apa tidak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin akan memberikan satu ujian kepada hambanya kecuali hambanya bisa menghadapinya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Sukses akhirnya itu ya, kita akan menjadi hamba yang sabiran syakiran, orang yang banyak bersabar dan juga orang yang banyak bersyukur. Dengan sabar dan syukur itu kuncinya. Ketika kita menghadapi ujian yang pahit, pedih, susah, sedih, maka kuncinya apa? Sabar. Ketika kita diuji dengan kesenangan, kelapangan, segala yang menggembirakan, yang menyenangkan, apa kuncinya? Syukur. Sabar dan syukur. Bukan nyukurin orang. Lihat orang sekarang, lihat orang susah, kita bersyukur. Lihat orang senang, kita apa? Ngomel gitu. Itu ya, kita ngomongin orang segala macam. Masya Allah ya. Semuanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi harus tahu konsepnya, ya, harus tahu konsepnya daripada kehidupan ini. Selanjutnya udah ya. Wa man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu. Barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang yang kaya karena kekayaannya. Terus banyak nih di antara orang-orang ketika menghadapi orang kaya dia ngerendahin diri gitu ya, sampai serendah-rendahnya karena kekayaannya. Faqad dhahaba sulusa dini, maka sungguh orang tersebut telah hilang di dalam dirinya apa? 2/3 agamanya. Oh ya, hati-hati ketika kita mungguk-bungguk gitu ya, apa bahasanya itu sumuhun dauh kulaun dauh teh dengan kumaha bae orang yang kaya gitu, anut pisan gitu kepada orang kaya karena kekayaannya, maka 2/3 daripada agama kita hilang. Faqad dhahaba, sungguh agama kita 2/3 telah hilang dalam diri kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini baginda Rasul yang ngomong ya, awas. Ai li anna syari'ata ayyakuna ta'diman nas li ajli silahi wa li ajli ilmihi duna ta'dim li ajli malihi. Oh, karena syariat yang disyariatkan itu adalah ayyakun ta'diman nas, keadaan kita mengagungkan manusia itu harus li ajli sholah, karena apa? Kesolehannya, kebaikannya. Oh, wali ajli ilmi, atau karena keilmuannya. Itu kita ada yang suka anut-nganut ya kepada guru-guru kita, orang-orang soleh.
Itu karena keilmuanmu itu kita manut. Nah, dunat ta'dimil ajli malihi. Jangan mengagungkan orang itu karena apa? Karena arah-arah hartanya. Awas, insyaallah. Fa inaman akramal mal ahanal ilm wassal. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang memuliakan harta, maka ahanal ilmu, maka dia akan menghinakan ilmunya dan kesolehannya. Berapa banyak mulut-mulut orang-orang soleh, orang-orang alim itu terbungkam. Kenapa? Karena telah tercocoki, telah termasuki duit. Betul gak? Macan itu tuh, tapi ompong. Macan, garang sekali. Tapi di dalam kerangkeng gitu. Itu ya, masya Allah. Buas, tapi di dalam penjara. Seperti itu. Insya Allah yang sudah dibungkam dengan harta. Berapa orang seperti itu? Nauzubillah, summa na'udzubillah. Maka dia tidak lepas, tidak mau menyuarakan keadilan, gitu ya. Insya Allah. Terus qala as-sayyidi al-maqalatus tsani, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Insyaallah maqalah yang kedua pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu memberikan rahmatnya, memberikan ridhonya, memberikan karunia-Nya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, dan juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa fiqil aqwamid thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala